Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zamira Ramadhania dari jurusan Manajemen kelas E dengan NPM 243402111216. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Muthalib, SP. Di sini saya memilih menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sebelumnya, ini adalah hasil catatan saya mencari informasi mengenai kedudukan dan fungsi dari Pancasila yang telah saya pelajari. Jadi mohon izin ketika sedikit-sedikit saya membaca dari buku hasil saya meresearch materi yang akan saya bahas. Sebelum membahas terkait nilai apa saja kedudukan dan fungsi dari Pancasila, tentunya kita harus tahu bagaimana Pancasila itu dapat dirumuskan. Ada beberapa tahap dalam perumusan Pancasila. Yang pertama adalah BPU PKI. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dimana membahas mengenai rumusan dasar negara. Lalu selanjutnya ada dibentuknya Panitia 9 di mana berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan yang terakhir adalah sidang PPKI pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang ternyata di dalamnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia. Baik, langsung aja ke pemahaman saya terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 7. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan negara. Yang keempat, Pancasila merupakan asas persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sudah banyak kita dengar bahwasanya Pancasila itu dasar negara. Dasar negara di sini merupakan berarti Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Jadi kata kunci untuk dasar negara itu adalah Pancasila itu mengatur pemerintahan. Selanjutnya, poin kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, atau bisa disebut juga dengan Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang berarti Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti Pancasila membentuk sikap, watak, etika ataupun moral serta sebagai petunjuk arah semua kegiatan ataupun aktivitas hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya kedudukan dan fungsi yang ketiga adalah Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan negara. Nah, di mana filsafat Pancasila itu merupakan diyakini yang paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu diyakini oleh bangsa Indonesia itu benar nyatanya, gitu. benar isinya tuh benar. Selanjutnya ada Pancasila. Baik, mohon maaf Bapak tadi kepotong karena penyimpanannya habis, jadi ngapusin dulu video-video. Oke, lanjut aja ke kedudukan dan fungsi Pancasila keempat. Pancasila merupakan asas persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu Indonesia merupakan negara yang beragam, mempunyai perbedaan suku, bangsa, etnis, dan bahasa. Tentunya Pancasila itu di sini sebagai alat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Karena Pancasila itu bersifat universal. Mohon maaf Bapak potong lagi karena
memori lebih habis. Untuk selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila kelima adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, di mana jati diri bangsa itu sangat penting. Jati diri itu bisa juga disebut dengan identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi itu bisa disebut dengan landasan berpikir, ideologi, pemahaman berpikir. Jadi Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia dalam berpikir guna mencapai tujuan dan cita-cita dari bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia itu karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu Pancasila itu merupakan manifestasi dari budaya dan agama di Indonesia. Mungkin sekian pemahaman saya terkait dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.